Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji hipotesis tata data dan proporsi. Perkenalkan, nama saya Siti Mitalila. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang pengertian pengujian hipotesis. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai keadaan populasi yang sifatnya masih sementara atau lemah kebenarannya. Harus diuji, harus kuantitatif. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, menolak keputusan atau menerima keputusan. Tahap-tahap uji hipotesis. Yang pertama, membuat hipotesis H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Menentukan alfa, menentukan uji statistik, menentukan daerah kritis, menghitung status uji dengan data sampel, mengambil kesimpulan, ditolak H0 atau gagal tolak H0. Jenis hipotesis 0 versus hipotesis alternatif. Di sini ada penerimaan H0 atau daerah penolakan H0, daerah penolakan H0. H0, P sama dengan P0, H1 dibagi P atau tidak sama dengan P0. Kita langsung ke contoh uji hipotesis rata-rata dengan soal seorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja buruh di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang sama dengan alternatif Melawi lebih besar daripada Sintang. Untuk itu diambil sampel di kedua daerah masing-masing 100 orang dan 70 orang dengan rata-rata simpangan baku 38 dan 9 jam per minggu serta 35 dan 7 jam per minggu. Bila pendapat tersebut dengan taraf nyata 5%. Penyelesaiannya diketahui N1 sama dengan 100, S1 sama dengan 38, S1 sama dengan 9, N2 sama dengan 70, S2 sama dengan 35, dan S2 sama dengan 7. Formulasi hipotesisnya adalah H0 dibagi P1 sama dengan P2. H1 dibagi P1 lebih besar dari P2. Taraf nyata dari nilai Z-able adalah alpha sama dengan 5% atau 0,05, Z 0,05 sama dengan 1,64. Kriteria pengujian H0 diterima jika Z0 kurang dari atau sama dengan 1,64, H1 ditolak jika Z0 lebih besar dari 1,64. Uji statistiknya sebagai berikut. Z0 sama dengan X bar 1 min X bar 2 per dibagi S kuadrat 1 per N1 ditambah X kuadrat 2 per N2 dan kita dapat masukkan angkanya 38 kurang 35 dikurang 9 kuadrat per 100 ditambah 7 kuadrat per 70. Z0 sama dengan 38 per 35 per 5070 per 7000 ditambah 4900 per 7000 sama dengan Z0 3 per 1,51 sama dengan 2,44. Kesimpulannya Z0 sama dengan 2,44 lebih besar dari 1,64. H0 ditolak. Rata-rata jam kerja buruh di Melawi tidak sama dengan di Siantang. Jadi statistik sampel kecilnya adalah T0 X bar 1 per X bar 2 N per N1 N1 per 1
ditambah 0 N2 per 1, N2 dikurang 1, 1 per N1 plus 1 per N2 per N1 ditambah N2 dikurangin 2. Atau sama dengan yang ada di gambar sebelah kanan. Selanjutnya, contoh uji hipotesis alternatif lainnya. Sebuah perusahaan mengadakan pelatihan teknik pemasaran sampai sebanyak 12 orang dengan metode biasa dan 10 orang dengan terprogram. Pada akhir pelatihan diberikan evaluasi dengan materi yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 80 dengan simpangan baku 4 dan kelas kedua nilai rata-rata 75 dengan simpangan baku 4,5 bila hipotesis kedua metode pelatihan dengan alternatif kedua tidak sama. Gunakan taraf nyata 10%, asumsikan kedua populasi menghampiri distribusi normal dengan varian yang sama. Penyelesaiannya diketahui N sama dengan N1 sama dengan 12, N2 sama dengan 10, X1 sama dengan 80, X2 sama dengan 75, S1 sama dengan 4, S2 sama dengan 4,5. Formulasi hipotesis H0 dibagi 1 sama dengan P2, H0 dibagi P1 tidak sama dengan P2. Taraf nyata dan nilai T tabelnya. Alpha sama dengan 10%, alpha per 2 sama dengan 0,05, DB sama dengan 12 ditambah 10 dikurangi 2 sama dengan 20, T0 0,5 dibagi 20 sama dengan 1,725. Kriteria pengujiannya min 1,725 lebih kurang dari atau sama dengan T0, kurang dari atau sama dengan 1,725. 1,725 lebih besar dari T0, T0 lebih besar dari 1,725. Penyelesaiannya kita uji dulu statistiknya dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per N1 min 1 X kuadrat ditambah N2 min 1 X kuadrat dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2 per N1 ditambah N2 min 2. T0-nya kita masukin angka 80 per 75 per 12 dikurangi 1 dikali 4 kuadrat ditambah 10 min 1 dikali 4,5 kuadrat per 12 ditambah 10 dikurangi 2 dikali 1 per 12 ditambah 1 per 10. Dengan hasilnya yaitu 2,762. Dan kesimpulannya 279 T0 12725 H0 ditolak jika kedua metode yang dipertahankan dalam pelatihan tidak sama halnya. Selanjutnya kita ke contoh uji hipotesis proporsi dengan soal hasil penelitian yang sudah dilakukan pada SDS dinyatakan bahwa 40% murid SD tersebut menderita cacingan. Pernyataan tersebut akan diuji dengan derajat kemakanan 5%. Untuk itu diambil sampel sebanyak 250 murid SD dan dilakukan pemeriksaan tinja dan diperoleh 39% dinyatakan terinfeksi cacing. Apakah pernyataan tersebut benar? Solusinya adalah H0 dibagi T sama dengan 0,4, H1 dibagi T tidak sama dengan 0,4. Derajat kebebasan sama dengan 5%. Uji dua sisi, titik kritis Z A dibagi 2 sama dengan 1,96. Uji statistik dengan rumus Z sama dengan P bar dikurangi P0 per P
per N. Daerah kritis H0 ditolak pada Z min Z kurang dari 1 min 1,96 atau Z lebih dari 1,96. Statistik hitung sebagai berikut. Kesimpulannya, nilai Z sama dengan min 0,33 lebih besar dari min 1,96 sehingga gagal tolak H0 pada tingkatan signifikan 0,05. Selanjutnya, contoh hipotesis proporsi selanjutnya, seorang ahli farmakologi mengadakan percobaan 2 macam obat antihipertensi. Obat pertama diberikan pada 100 ekor tikus dan ternyata 60 ekor menunjukkan perubahan tekanan darah. Obat kedua diberikan pada 150 ekor tikus dan ternyata 85 ekor berubah tekanan darahnya apa? Jika ada perbedaan antara obat pertama dan obat kedua, ujilah dengan derajat kebebasan 5%. Solusinya yaitu H0 dibagi P1 sama dengan P2, HA dibagi P1 tidak sama dengan P2. Derajat kemaknaan 5%, uji dua arah, titik kritis ZA per 2 sama dengan 1,96. Uji statistik dengan rumus sebagai berikut. Daerah kritis H0 ditolak jika berada pada Z kurang dari min 1,96 atau Z lebih dari 1,96. Statistik hitungnya mendapatkan 0,66. Jadi kesimpulannya statistik hitung Z sama dengan 0,66 kurang dari 1,96 sehingga H0 gagal ditolak pada tingkatan signifikan 0,5. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.